wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sepuh dan bini sepuh yang saya hormati, Bapak Haji Farid sekeluarga selaku Sofibul Bait, Sofibul Hajah yang saya hormati, para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi menjelang siang yang mulia ini menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya dengan izin dan kasih sayang Allah di tengah-tengah kesibukan. Bapak Ibu sibuk enggak Bu? Sibuk apa bukan bukan? Semuanya sibuk. Tidak ada yang tidak sibuk nih. Semuanya memang Allah ciptakan kita itu dengan keanekaragaman kesibukan. Tidak ada orang hidup yang tidak sibuk. Di tengah-tengah kesibukan Allah memberikan kesempatan, peluang kepada kita untuk berkumpul pada majelis yang mulia, itu majelis ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama, belum genap 1 bulan kita berada di luar bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan kita berusaha memaksimalkan diri dengan bermacam-macam ibadah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita, baik ibadah yang bersifat wajib maupun ibadah yang bersifat sunnah. Sehingga usai kita beribadah di bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, kita saling doa mendoakan, mohon kepada Allah dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada satu hal yang mesti kita tengok bersama-sama. 3 kalimat ini sepertinya menjadi satu kesatuan. Ketika ada kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, bawahnya apa Bapak Ibu? Minal aidina wal faizin. Terus bawahnya lagi mohon maaf lahir batin. Ini seperti 3 hal yang berdiri sendiri-sendiri. Yang saya khawatir malah orang memahami taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Dia yang perlu kita tahu kembali, ternyata punya niatan sendiri-sendiri. Yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum, kita mohon kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa. Yang kedua, minal aidina wal faizin, kita pun memohon kepada Allah semoga apa? Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, yang mendapatkan kemenangan setelah kita beribadah pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, inilah hablum minan nas, hubungan kita bersama manusia, saling meminta dan memberi yang namanya maaf. Hal yang seperti ini sah-sah saja. Al-aslu fil adat al-ibahah, dikatakan asal daripada adat atau kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat, al-ibahah, yang seperti itu dibolehkan, sah-sah saja. Kadang-kadang ada yang dengan bahasa Jawa sugeng, apa itu Pak? Sugeng riyadi. Ini nama orang apa doa ini? Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, ini tidak kita pungkiri, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, monggo Bapak sugeng rawuh. Monggo Pak Haji. Alhamdulillah ini sudah mulai berdatangan ya.
Kamu bapak ini. Para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah, tidak hanya itu, kita juga menyadari betul bahwa di bulan Ramadan ada satu ibadah khusus. Satu ibadah khusus dengan jaminan yang khusus pula, Bapak. Apa ibadah tersebut? Kenapa saya katakan ibadah khusus? Karena ibadah tersebut hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada apa ya? Apa yang tersebut? Inilah yang kita lakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tidak ada ibadah puasa 1 bulan penuh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya kecuali di bulan Ramadan. Sehubungan dengan ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 mengabarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian memberikan ibadah puasa sebagaimana kaum atau umat-umat yang terdahulu. Dan di akhir ayat Allah mengabarkan la'allakum tattaqun, dengan ibadah puasa yang benar, dengan ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, muttaqin, orang-orang yang bertakwa, inilah salah satu predikat yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, puasa sudah kita tunaikan. Masih ada yang punya tanggungan dan puasa Ramadannya? Kasih betul Bu. Puasa Ramadan sudah kita tunaikan. Semestinya Bapak Ibu, seharusnya dengan ibadah puasa kita sampai pada posisi muttaqin, sampai pada posisi derajat kedudukan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Tapi menurut saya Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu, setelah puasanya rampung di bulan Ramadan, kita ini sudah sampai pada posisi takwa apa belum ini Bapak? Berapa nih Ibu? Kira-kira Ibu itu jadi orang bertakwa belum ini Bapak? Oh, proses ini. Mau sudah kok kayaknya belum. Mau belum kepenginnya sudah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya, orang-orang yang bertakwa, yang tahu persis Bapak Ibu, dengan ibadah puasa Allah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa atau belum. Yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu yang saya hormati, bila mana ditanyakan kepada masing-masing kita, tentunya kita akan menjawab, saya sudah jadi orang yang bertakwa. Ya sah-sah saja Bapak Ibu. Memang kita harus optimis seperti itu, tetapi diimbangi dengan kenyataan, dengan pembuktian. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Tinggal ciri tersebut melekat, nempel, ada pada diri kita apa tidak. Ketika belum ada, yo mari kita usahakan. Apa tanda ciri sifat daripada orang yang bertakwa? Dalam surah Ar-Ra'd Allah mengabarkan, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menghubungkan, yang menyambung, yang memelihara, yang menumbuh suburkan apa yang diperintahkan oleh Allah
untuk disambungnya, untuk dijaganya, untuk ditumbuh suburkan. Jadi satu tanda ciri orang yang bertakwa, dia mau menjaga, mengokohkan dan menumbuh suburkan yang namanya persaudaraan Bapak Ibu. Baik persaudaraan dengan orang-orang yang satu darah dengan kita maupun yang mungkin tidak satu darah dengan kita. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita menyadari betul bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita butuh orang lain untuk memperlancar, mempermudah urusan kita. Tentunya apa? Butuh dirajut yang namanya persaudaraan. Begitulah bunyi Bapak Ibu. Mestinya seperti itu. Dan orang di dalam merajut persaudaraan Bapak Ibu punya dasar, punya pijakan, punya asal yang bermacam-macam. Tinggal persaudaraan yang kita rajut, yang kita jaga dan kita tumbuh suburkan, itu dasarnya karena apa Bapak Ibu? Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang-orang soleh sebelum kita mengingatkan bahwa orang di dalam merajut persaudaraan yang pertama didasari karena garis darah atau nasab. Orang-orang yang satu keturunan dengan nenek moyang kita, dengan leluhur kita, kita katakan itulah saudara kita. Mungkin adik, mungkin kakak, mungkin yang lainnya. Ini persaudaraan yang dasarnya karena ikatan darah. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, orang merajut persaudaraan dasarnya karena apa? Karena pekerjaan. Ada enggak Bapak Ibu? Ketika masih dinas, masih bekerja, gimana Bapak Ibu? Temannya banyak. Karena posisi kedudukan, pangkat dan derajat ini. Ketika orang itu kok masih bekerja, masih punya kedudukan, masih punya jabatan, punya derajat, nun sewu, sana sini ngaku saudara, apa gitu Pak? Itu pejabat, oh itu saudara saya, teman. Ya ada, memang orang merajut persaudaraan ada karena dasarnya pekerjaan. Para Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ada orang yang merajut persaudaraan dengan orang lain dasarnya karena harta. Karena harta Bapak Ibu. Ketika ini orang masih banyak hartanya, masih bergelimang dengan harta, orang itu banyak yang mengaku sebagai saudara. Dan yang keempat yang kita baca adalah persaudaraan yang dasarnya karena akidah, karena persamaan akidah. Jadi ada orang yang bersaudara karena memang hubungan darah. Ada orang mengaku saudara karena keterikatan dengan pekerjaan. Ada orang yang bersaudara karena ada yang namanya harta. Dan yang keempat, orang bersaudara karena ikatan akidah. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari keempat sebab orang bersaudara ini, ternyata tidak semuanya itu bersikap langgeng, tidak bersifat terus-menerus Bapak Ibu. Persaudaraan yang diikat dengan ikatan darah. Ketika orang tuanya masih ada, saya mohon maaf, hanya sebuah gambaran saja. Bagaimana rukunnya keluarga tersebut Bapak Ibu? Hari raya saja, gimana Bapak? Saya harus pulang kampung itu ya. Karena apa? Orang tua saya masih ada. Tapi begitu ada sedikit gesekan, orang tua sudah dipanggil oleh Allah. Pembagian warisan dirasa oleh sebagian pihak tidak adil. Akhirnya gimana Bapak Ibu? Berikut ini Bapak? Oh malah pada hubungan darah ini Bapak Ibu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mohon maaf,
ketika orang itu masih bekerja, orang pun akan banyak mengerumuninya. Ini nggak pun pensiun ke pribadi Pak. Bu, kayak ini apa betul? Aman. Orang barangkali ketika masih dinas dengan setelah purna tugas, kira-kira sama enggak kamunya dulu Pak? Tidak. Kenapa bedanya Pak? Saya tidak tahu karena belum pernah barangkali itu. Hanya mungkin perkiraan saja. Kadang-kadang ya ada perbedaan. Sudah purna tugas itu. Ini sangat menolak kemungkinan terjadi seperti itu Bapak. Demikian pula karena apa? Karena harta. Ketika orang itu masih berkecukupan kehidupannya, orang itu pada mengerumuninya, pada dekat-dekat dengannya. Tapi yang namanya harta tidak selamanya berada di atas Bapak Ibu. Ketika usahanya mungkin tidak seperti waktu yang dulu, orang sedikit demi sedikit akan meninggalkan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, oleh keyakinan yang benar. Inilah Bapak Ibu, persaudaraan yang kekal Bapak Ibu. Persaudaraan yang abadi, yang berimbas kepada nilai kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Siapa saudara kita? Apakah rekan kerja kita? Apakah orang yang satu hubungan darah dengan kita? Bisa jadi seperti itu. Tapi Allah mengabarkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Inilah Bapak Ibu, satu bentuk ikatan persaudaraan yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu nun sewu mohon maaf kok saat ngomong. Sebelum Bapak Ibu menunaikan ibadah haji bareng-bareng, sudah guyub rukun seneng guyon seperti ini enggak? Enggak. Bang kula badhe napa nggih? Mau sowan ke Pak Satmo aja meneriku. Saya mau sowan ke Pak Farid juga rikuh ini. Tapi apa? Dengan perantara ibadah haji. Dengan karena apa? Satu ikatan akidah inilah Bapak Ibu. Ternyata apa? Menjadi sebuah ikatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Inilah persaudaraan yang menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat Bapak Ibu, yaitu apa? Persaudaraan yang diikat oleh tali akidah. Persaudaraan yang diikat oleh akidah ini tidak membedakan dari daerah mana asal orang tersebut Bapak. Ketika orang sudah mengikrarkan sebagai orang yang beriman, dia adalah saudara kita. Kalau ada orang mengatakan ini bukan saudara saya, bahkan ini adalah musuh saya, maka perlu dipertanyakan Bapak Ibu kualitas daripada keimanan seseorang. Karena apa? Saya ulang kembali, Allah mengabarkan sesungguhnya orang yang beriman yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Nun sewu, napa sedaya sing rawuh niki tiyang Cilacap bukan? Dan Apa semua Cilacap sini apa namanya? Cilacap napa niki? Kuripan. Oh tidak, ada yang dari Sidoarjo gimana? Ada yang dari Cilacap mana, Cilacap mana. Tapi karena sudah mereka sebagai orang yang beriman, dia adalah saudara saya. Dia adalah saudara saya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, betapa mulianya, betapa bahagianya orang yang bersaudara karena ikatan akidah. Suatu ketika beliau Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengabarkan, inna khalal arsy manabira min nuri. Sesungguhnya di sekitar arsyana ada beberapa mimbar. Manabir itu jamak dari mimbar. Kalau bahasa kita podium apa nggih? Podium. Mimbar tadi memancarkan cahaya Bapak. Wa 'alaiha qaum, dan berdiri di atas mimbar-mimbar tersebut itu ada sekelompok orang. Dan
wujuhum nurun walibasuhum nur. Dari wajahnya, dari raut mukanya memancarkan yang namanya sinar, yang namanya cahaya. Tidak hanya itu, pakaiannya pun memancarkan cahaya, Bapak. Sesuatu yang bercahaya, yang bersinar, ini menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Sehingga orang dulu itu ada, ya, dan tidak hanya dulu saja, sekarang pun seperti itu. Orang menyukai logam, yaitu logam emas. Ibu bisa suka Bu dengan logam emas, Bu? Oh, suka banget. Senang buatan Bu kali emas, Bu? Masih kan, Bu? Balik. Bogor kali di samping jauh semarang lagi. Logam emas ini, sehingga sama-sama Pak, orang dulu itu ada yang menempelkan sebagian logam emasnya itu di gigi. Apa jenenge? Patik apa gitu? Patik. Kalau tersenyum gimana Bapak? Mencorong. Matahari sinarnya ini. Artinya apa? Sesuatu yang istimewa. Ini kok ada orang yang berdiri di atas mimbar, dari wajah dan pakaiannya bercahaya. Walaisu bil anbiya'i wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi dan bukan pula orang-orang yang gugur karena membela agama Allah. Mestinya tempat itu ditempati oleh para nabi. Qalu ya Rasulullah man haula'i sibhum lana. Sehingga para sahabat minta petunjuk kepada Rasulullah, betapa mulianya orang-orang tersebut. Padahal mereka itu bukan para nabi dan bukan orang yang gugur karena membela agama. Qala al-mutahabbuna fillahi. Apa kata Nabi? Itulah umatku yang merajut persaudaraan didasari karena akidah, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu yang ditawarkan oleh Allah dengan perantara lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah, orang yang beriman, orang yang bersaudara, diikat dengan akidah yang benar, dengan keimanan, didasari atau tidak, disadari atau tidak, dipahami atau tidak, ternyata apa? Ketika berada di dunia ini, mereka saling doa, mendoakan Bapak. Mungkin dalam ini rumos maupun botol nek ndongake sederek, kita tahu enggak kalau kita didoakan oleh saudara? Enggak. Kapan itu? Salah satunya ketika selesai sholat. Kita berdoa di buka sendiri. Allahumma fir berdoa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Masyaallah. Kita didoakan dan kita mendoakan Bapak. Ya Allah, ampunilah saya dan saudara-saudara saya. Siapa saudara saya itu? Siapa saudara kita? Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang beragama Islam, laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Bapak Ibu ada orang yang berdoa seperti ini. Setiap waktu mungkin karena perbedaan waktu di bulan bumi ini kan berbeda waktu sholatnya. Sehingga apa? Orang yang bersaudara karena ikatan akidah akan banyak didoakan oleh saudara-saudaranya Bapak Ibu. Belum tentu Bapak Ibu saudara yang diikat garis keturunan darah, belum tentu dia ingat dengan kita. Belum tentu dia mendoakan kita yang seperti itu. Tapi kita selalu mendoakan dan kita selalu doakan oleh saudara-saudara kita yang satu keyakinan, satu akidah. Sehingga apa? Beruntunglah, berbahagialah Bapak Ibu yang merajut persoalan ini dengan ikatan, yaitu ikatan
Para Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, menurut saya Ibu, saya sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai maghrib Pak. Tunggu sampai itu kalau Bu? Bapak baru kesel mandek kayak gini nggih. Aduh, keselaran nggih. Hari ini saya Bu, niku dikedapi napa dikedapi nggih. Kemudian dihidangkan nggih apa yang dihadirkan oleh Bapak Farid Hadikat keluarga, monggo silakan dinikmati nggih. Dipun langsung kesel mandek kayak gimana nggih. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah merajut persaudaraan yang didasari karena akidah. Segala sesuatu Bapak Ibu itu butuh dirawat, butuh dijaga, dan butuh ditumbuh suburkan. Merajut persaudaraan memang sulit, tapi lebih sulit untuk menjaga. Saya ini betul lagi Bu Bang. Jangan diambil hati, jangan diambil hati. Nunggu saya Bu, Ibu jangan diambil hati Ibu. Menikah bayarnya murah apa mahal Bu Bang? Murah. Kalau nikahan itu bayarnya kita kan kaluan nih. Wah, enggak sampai sejutaan deh. Oh, gratis pengantin gitu. Bayar Bang Bapak nih. Bapak gratis ini bayar nikah nih Bapak nih. Kalau manggil bayar. Tapi kayak yang suruh transfer ke bank itu bayar bukan itu? Yang manggil. Oh, yang manggil Pak. Katakanlah nikah itu biayanya murah, tapi menjaga pernikahan itu ya, ini yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya. Saya sering guyon, nikah sing murah, sing larang bulanane gitu apa Bu? Jangan sampai hati gitu. Demikian pula merajut persaudaraan dengan ikatan akidah yang sudah Bapak Ibu canangkan. Ini sulit, tapi lebih sulit untuk menjaga. Sehingga bagaimana usaha kita Bapak Ibu untuk menjaga persaudaraan ini, menguatkan yang namanya ukhuwah ini, maka apa? Mari kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana ketika itu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor Bapak. Yang mana dua kaum ini belum pernah ketemu ini, belum pernah komunikasi. Tapi apa? Dipertemukan oleh Allah dengan perantara Rasulullah SAW dan oleh Rasul, dipersaudarakan antara kaum Muhajirin kaum Ansor ini dengan persaudaraan yang diikat oleh akidah Islamiyah. Akhirnya Bapak Ibu membentuk sebuah masyarakat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tidak hanya terbina di Jazirah Arab saja, namun sampai mendunia Bapak Ibu, dan kita termasuk ikut kecipratan ini bahasanya. Ini karena apa? Diawali persaudaraan kaum Muhajirin kaum Ansor. Bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin kaum Ansor hingga sedemikian istimewa itu. Yang pertama, at-ta'aruf, kita supaya saling mengenal Bapak Ibu. Saling mengenal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah mengabarkan, wahai manusia, sesungguhnya kami itu Allah menciptakan kalian pada awalnya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kemudian ditumbuh dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebar berkembang biak sedemikian cepatnya, dijadikan berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal Bapak. Para Bapak Ibu yang saya hormati, persaudaraan kita akan langgeng, akan kekal, akan bermanfaat kalau di antara kita itu
saling kenal mengenal. Sebagaimana Rasulullah mengenalkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor, dan masing-masing kita Bapak Ibu punya latar belakang yang berbeda-beda. Kayak ini betul nih Ibu Pak, baik asal daerah kita ataupun pekerjaan kita, lingkungan kita, ya. Kita nggak tahu siapa saudara kita, tidak sekedar tahu namanya Bapak Ibu, tapi tahu siapa keluarganya, bagaimana keadaannya. Ini yang kadang-kadang lepas dari perhatian kita Bapak Ibu. Kita hanya tahu, oh namanya Pak A, itu namanya Bu B. Tapi itu bagaimana hakikat daripada saudara kita? Tahu tidak kesehatannya, ya? Tahu tidak tempat tinggalnya. Sehingga saya mohon maaf, dengan bersilaturahmi, takwiyatul ukhuwah secara bergiliran seperti ini tempatnya tetap berubah Bapak Ibu. Oh pindah-pindah. Itu satu usaha untuk mengenal saudara kita, ya, mengenal. Oh rumahnya di sana. Kalau tidak ada seperti ini, saya tidak tahu rumahnya Pak Faid di sini, saya tidak tahu. Tahunya baru sekarang ini. Demikian pula mungkin Bapak yang seperti itu. Keluarganya juga seperti itu, ya. Sehingga apa? Saling kenal mengenal inilah hal yang semestinya ada di antara kita saling mengenal. Tidak sepintas, ya. Tidak sepintas, tapi berusaha tahu paling tidak keadaan saudara-saudara kita. Dan dengan saling kenal mengenal inilah akan muncul yang kedua, at-tafahum wat-tarahum. Hendaklah kita saling memahami dan menghormati. Dan ini orang itu akan bisa memahami, akan bisa menghormati pihak lain diawali dari saling kenal mengenal dulu. Saya mohon maaf, ibu-ibu, saya mohon maaf, jangan diambil hati. Dengan pendamping hidup kita, ibu-ibu kenal enggak, tahu enggak suami panjenengan dulunya bukan? Enggak. Bukan ngerti kan nggih? Napa lalu cek jodohan kayak gitu apa? Oh tidak. Diawali dengan saling mengenal. Saya maklum, ya memang seperti at-ta'aruf ini. Sehingga kita hendaklah saling memahami keadaan saudara kita Bapak. Saling memahami. Kalau saling memahami ini kok tidak muncul, tidak ada, maka nanti yang timbul hanyalah buruk sangka Bapak. Buruk sangka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian yang namanya berburuk sangka. Prasangka yang jauh itu, buruk sangka bisa jadi diawali karena tidak tahu, karena tidak mengenal Bapak Ibu. Inna ba'dadh dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu termasuk perbuatan dosa. Nun sewu, ada enggak Bapak Ibu satu rombongan panjenengan, rombongan dua ini yang belum pernah ikut kumpul-kumpul? Ada bosan ini bukan? Nah ini ada ini. Nah ini kalau memang ada, jangan mudah kita memfonis dia mau berangkul teman, ya kumpul doa teman. Tapi ketahui dulu, kenapa kok beliau belum mau gabung dengan kita? Nah, dengan mengetahui keadaan beliau, kita bisa memahami baik. Jangan buruk sangka dulu, ya. Siapa tahu, saya mohon maaf, kondisinya terkait dengan kesehatan, terkait dengan kesibukan pekerjaan, begitu ya. Ini apa? Ini harus kita pahami. Sehingga apa? Akan muncul yang namanya at-tarahum, saling menghormati Bapak Ibu.
satu angkatan panjang ini usianya sama enggak Bapak Ibu? Boten nggih. Meskipun sama hitungan angka usia tapi tetap berbeda. Maka Rasul mengabarkan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tapi semoga dengan mengetahui dan memahami ini muncul saling menghormati. Nabi mengabarkan tidak termasuk golonganku katanya. Siapa itu? Orang tua yang tidak menyayangi yang muda dan yang muda yang tidak menghormati yang tua. Ya, Masya Allah. Betapa indahnya kita hidup dalam Islam ini, yang sepuh menghormati, menyayangi yang muda tetap menaruh hormat kepada yang namanya golongan tua dengan makna yang sedemikian luas. Sehingga Bapak Ibu dengan mengetahui akan saling memahami. Dengan pemahaman inilah Bapak Ibu, maka lahirlah yang ketiga, yaitu at-ta'awun, saling tolong menolong Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu dengan keanekaragaman bentuk, dengan keanekaragaman kemampuan, dengan keanekaragaman asal ataupun dengan keanekaragaman rezeki atau nasib. Sehingga dengan keanekaragaman inilah menjadi sarana agar kita itu saling tolong menolong Bapak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan perbuatan yang menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah jauh-jauh, apalagi kita kok satu rombongan. Kita satu keluarga saja Bapak Ibu, satu ayah dan satu ibu. Apakah rezeki kita sama? Oh tidak. Tidak ada orang yang rezekinya sama, itu tidak ada. Memang setiap orang itu diberi oleh Allah yang namanya rezeki dengan jumlah yang berbeda-beda. Salah satu hikmah rezeki yang Allah berikan berbeda, kemampuan ilmu yang Allah berikan berbeda, agar kita saling tolong menolong Bapak. Jadi jangan dikira kalau kita hidup di lingkungan yang semuanya kaya itu akan menjadi kepena hidup kita. Oh belum tentu, malah sulit menolong kita. Ada rumahnya bocor nih. Ini sampai batin-batin rumah. Alhamdulillah, batin pulang tak berarti. Saya baru, ya bukan baru, sudah 5 kali mungkin rumah saya kemasukan air, tapi kali kemarin mungkin yang paling parah nih. Sehingga Bapak Ibu kalau ke rumah saya itu yang pertama begitu masuk harus melangkah. Belum pasti ada ada tanggul. Jenggulan. Dulu banjir lewat depan Pak. Saya buat tanggul. Depan sudah dibuat, ternyata lewat jalan lain. Mana Bu Pak? Pembuangan air belakang. Tidak keluar, tidak lari keluar, malah masuk airnya. Sekarang saya buat lagi, belakang saya tanggul lagi. Kalau ke kamar mandi harus putar tanggul, masuk ke rumah juga tanggul lagi. Besok mau lewat mana lagi ini air? Jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Ketika kita tidak punya tetangga yang punya kemampuan memperbaiki rumah, kita akan sulit Bapak. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, Rasulullah pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah Bapak. Apa perumpamaan itu? Ta'awanu kal asabi'i fi aidikum. Tolong menolonglah kalian sebagaimana jari-jari yang ada pada tangan kalian. Allah menuangkan ayatul kauniyah pada tubuh kita melekat. Apa itu? Jari-jari tangan kita. Besarnya
Ukurannya sama enggak Bapak Ibu jari-jari ini? Oh berbeda. Yang paling gede yang gendut apa namanya Bapak Ibu? Jari jempol. Niki nggak apa niki Bapak? Bagus. Memberikan ujian. Nggih. Nek wajah mangkrit yang nggak bisa tahu-tahu itu cap jempol nggih. Tanda tangan. Kemudian yang paling kecil Bapak yang ujung apa namanya Bu Pak? Kelingking. Oh kelingking jenting nggih. Niki nggih napa Bu Pak? Siang. Oh untuk mobil. Kalau dulu untuk mendeteksi apa Bu Pak? Yang ayam ada telurnya pandai. Sekarang sudah ada begitu ya Bapak ya? Karena ayamnya sudah tidak ada. Zaman dulu orang ayam itu kotak-kotak cak begini mesti harus mendung. Ternyata Bapak, ukuran jari kita bentuknya berbeda-beda. Tapi apa? Semuanya punya tugas berbeda-beda. Lah berjiciplung dengan kayak jempol kaple kepribo niki. Medeni niki. Badhe ngopi nih kangelan gitu. Ini punya tugas yang berbeda Bapak. Tapi apa? Ketika mengangkat barang, mengambil gelas, mengangkat kursi, nyuci tidak terdiri nek bahasa kula minggu. Kelima jari ini akan bekerja sama Bapak. Saling melengkapi, bukan yang jentik ini. Kamu aja jempol yang gede loh, kamu kan yang besar. Tidak begitu. Semuanya saling menolong kok. Demikian pula kita Bapak Ibu. Untuk menjaga ukhuwah persaudaraan ini butuh yang namanya tolong menolong Bapak. Sebagai bentuk pernyataan kita adalah bersaudara, harus ada kesiapan dari kita untuk saling tolong menolong. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan, masing-masing kita itu manusia pasti diberi kelebihan oleh Allah. Semua makhluk Allah diberi kelebihan oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberi kelebihan. Tinggal orang tersebut bisa memaksimalkan potensi yang ada atau tidak. Itu saja ya. Jangan dikira orang yang punya kelemahan itu semuanya lemah. Tidak. Pasti dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Demikian pula kita punya kemampuan untuk saling tolong-menolong. Biasanya nih Bapak Ibu, kalau mendengar kalimat tolong menolong, ini mesti urusan apa nih Pak? Duit. Tolong uang mesti nih. Ya tidak salah. Tapi tolong menolong tidak selamanya dalam bentuk materi. Memang Rasulullah pernah mengabarkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Barang siapa yang memudahkan, yang membantu dalam masalah materi kepada saudaranya, Allah akan membantunya dunia maupun akhirat. Ini jadi Allah. Beda kali janji kulunya dengan. Kalau janji kita itu ada anak bukan yang besok mau nyaluk? Ada. Tuh belakang. Alhamdulillah. Oh, kan gitu. Tapi saya sangat berharap pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap harus dijaga. Ini kunci nggih. Monggo punya berbeda-beda, tapi persaudaraan harus tetap dijaga. Sama yang sebentar dimuliakan. Orang ketika belum jadi, wah janjinya aja. Tapi kapan nggih? Barang ku dadi kepriben lho, Pak? Kepalen. Alah kepalen. Tapi kalau yang menjanjikan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah sungguh tidak akan pernah mengingkari apa yang pernah dijanjikan Bapak Ibu. Dan dalam hadis mengatakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kanal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tadi mau siap bersedia menolong saudaranya. Jadi orang yang menolong saudaranya pada hakikatnya
dia menolong dirinya sendiri. Sehingga monggo dengan yang namanya sodako. Ya tadi diawali dengan saling mengenal dulu, sehingga ketika akan bersodako, akan berinfak, akan berzakat, tidak salah sasaran bagai. Karena apa? Sudah saling mengenal. Oh ini betul-betul butuh bantuan. Ini ya tidak. Di Pantai Nun Sewu, di lingkungan itu cukup sulit Bapak Ibu. Orang itu kadang-kadang kepengennya semuanya diratakan. Kemarin saya dapat titipan dari Basnas uang zakat. Itu apa nggih? Yang dibagi. Kabeh nggih penjaluke nampan itu Bapak. Tapi tidak seperti itu, mestinya ada yang berhak menerima dan ada. Dengan mengenal ini kita akan tahu siapa yang pantas yang bisa kita dapat. Jadi yang pertama bisa tolong menolong dengan bentuk materi. Yang kedua Bapak Ibu, tolong menolong dengan saling ingat mengingatkan. Naluri kita manusia adalah mudah lupa, sering kelalen apa gitu kan? Bapak kali jenenge utang, kelalen apa betul? Yang utang betul itu. Ini yang ngering utang ini betul badai kelalen gitu. Sehingga apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu tolong saudaramu baik dalam keadaan terzalimi atau berbuat zalim. Kayak dibantu, ditolong ini saudara kita yang dizalimi atau berbuat zalim. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mampu, kami bisa menolong saudara kami yang dizalimi. Bagaimana kami menolong saudara kami yang berbuat zalim? Apakah kemudian kita ikut berbuat zalim seperti mereka? Oh tidak. Ternyata apa? Menolong saudara kita yang berbuat zalim dengan memberi nasihat, dengan mengingatkan, ya, dengan saling ingat mengingatkan. Yang wow, Pak Haji sama kau ngendikan, nek kumpul teng mriki jan ayam kepenak nggih, Pak. Nek gabung teng kantor ketemunya sinten, Pak? Nah itu nggih. Maka dengan seperti ini, diatur atau tidak kita saling ingat mengingatkan. Sehingga bahasa saya, putihnya beras itu bukan karena ditumbuk. Nasi yang kita konsumsi setiap hari awalnya adalah beras. Sudah putih memplak begitu nih. Apakah beras itu asalnya memang seperti itu? Tidak. Dia awalnya adalah gabah. Gabah apa Bang? Gabah padi. Itu kok bisa jadi beras karena apa? Apa karena ditumbuk? Oh tidak. Kalau karena ditumbuk akan hancur semuanya. Tapi karena gesekan yang satu dengan yang lain, sehingga masuk mesin header itu kan bukannya diputar itu ya, gesekan. Yang tadinya ada kulitnya melupas. Begitu melupas warnanya masih kecoklat-coklatan, diputar lagi, lambat laun warnanya akan putih memplak seperti yang kita konsumsi setiap hari. Kita berharap bersihnya, putihnya diri kita ini karena gesekan yang satu dengan yang lain, dengan saling ingat mengingatkan. Ini bagian dari tolong menolong Bapak Ibu yang tidak boleh diabaikan Bapak Ibu. Karena tadi sifat kita mudah lupa, kadang-kadang nun sewu senengnya pelekin nggih. Bahasa apa? Nah ini. Dan tidak kalah pentingnya tolong menolong dalam bentuk doa, mendoakan Bapak Ibu. Doa mendoakan Bapak Ibu, di mana mendoakan orang lain pada dasarnya dia mendoakan diri sendiri. Inna da'wata muslimina lighifil dharil ghaib mustajabatun. Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya itu sangat manjur, sangat mustajab Bapak Ibu.
Dan ketika dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, ada malaikat yang mengamininya katanya. Seraya malaikat mengamini dengan menambahkan kalimat walaka bimithil, engkau juga seperti itu. Ketika kita mendoakan kebaikan saudara kita, malaikat akan mengamini dengan menambahkan kalimat semoga engkau juga seperti itu. Jadi doa kebaikan orang lain akan dikembalikan kepada diri kita. Saya punya kisah yang saya yakin betul dengan saudara tadi. Ketika saya berangkat di tahun berapa nih Pak? 2011 mungkin. Saya dititipi doa oleh jamaah. Ustaz, tolong doakan saya ini belum punya anak Ustaz. Tolong saya doakan semoga cepat punya anak. Dan riko nih kalau lakoni di tempat-tempat yang diyakini kita mustajab kalau saya berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberikan turun kepada Pak A kepada Ibu. Setelah bulan, ternyata apa? Yang punya anak malah saya. Ketika orang yang doa tadi jenguk anak saya yang lahir, guyon, wah jangan-jangan doanya bukan untuk saya gitu. Saya teringat, oh ini saya doa dulu mendoakan untuk dengan ternyata dikembalikan ke diri saya ini. Ini sebuah gambaran saja, sehingga banyak-banyaklah kita mendoakan kebaikan saudara kita yang belum bisa berkumpul bersama dengan kita. Tetap kita doakan dalam kebaikan. Apabila kita dalam sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Ya. Apabila sedang menyelesaikan sebuah urusan atau masalah, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan apabila saudara kita sudah dipanggil oleh Allah, kita doakan juga semoga segala ibadahnya diterima Allah, kesalahannya diampuni, ditempatkan di tempat yang diisi Allah, serta keluarga yang ditinggal diberi kesabaran, ketabahan, dan istiqomah dalam beribadah. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, setelah kita saling tolong menolong, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk nasihat, dan yang terakhir at-takaful, hendaklah kita saling melindungi baik. Kita saling menjaga saudara kita. Jangan masa bodoh dengan saudara kita. Kita supaya menjaganya, supaya melindunginya. Rasulullah mengabarkan, man satara musliman, barang siapa yang menutupi, melindungi, menjaga saudaranya, maka Allah pun akan menjaga, akan melindunginya. Ya, ini yang kadang-kadang sempat lepas dari perhatian kita. Mengapa ada saudara kita yang satu keyakinan kok bisa berpindah keyakinan? Karena apa? Kurangnya perlindungan dari diri kita. Ya, kita kadang-kadang menyalahkan ABCD dan seterusnya, tapi kita bertanya, sudahkah kita melindungi saudara kita? Sudahkah kita menjaga daripada saudara kita? Sehingga monggo kita menyadari betul bahwa masing-masing kita punya kekurangan, masing-masing kita punya aib, punya cacat, maka kita tutupi aib cacat saudara kita. Jangan sendiri, dia berapa kok begini, itu tidak boleh. Ya, kehormatan saudara kita, harta saudara kita, jiwa atau mungkin nyawa saudara kita, itu menjadi tanggungan kita untuk menjaganya, untuk memelihara. Baik Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Jam berapa ini Bapak? 11. Hampir jam 11 nih, ini kan duduknya mandan kasih deh. Jadi kalau saya sudah melihat orang kok duduk geser-geser, pindah-pindah, sudah alamatkan mudun ini. Baik Ibu, mari dengan datangnya bulan Syawal, mari kita buktikan bahwasanya
kita adalah orang-orang yang bertakwa setelah menjalani ibadah puasa dan ibadah yang di bulan Ramadan. Apa buktinya? Kita siap, kita mau menjaga hubungan dengan pihak lain, baik dengan keluarga satu darah, ya, ataupun dengan yang lainnya. Dari persoalan tadi ada yang tingkat karena keturunan bersifat dengan garis darah, ada karena profesi pekerjaan, ada karena harta, dan ada karena akidah. Mudah-mudahan silakan yang semuanya itu diikat dengan yang namanya tali akidah. Jamaah semoga dengan Allah, bagaimana usaha kita untuk menjaga, memelihara dan menumbuh suburkan persaudaraan di antara kita. Yang pertama, monggo mari kita saling mengenal, ya, saling mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua, kita banyak-banyak saling memahami, saling menghormati, jauhkan yang namanya buruk sangka terhadap saudara. Yang ketiga, at-ta'awun, kita supaya saling tolong menolong. Yang sudahnya dengan praktekan dulu waktu di Makkah, di Madinah kan ya, tolong menolong sangat-sangat luar biasa nih. Itu sudah banyak dengan rajut, ya monggo itu dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Dan yang keempat, kita hendaklah saling melindungi, saling menjaga antara kita sebagai saudara. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pasca ibadah di bulan Ramadan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang hatinya siap bersedia menjaga yang namanya persaudaraan. Dan mari tadi pesan dari MC sekalian untuk tolong di saudara ya. Mari kita berdoa kepada Allah untuk saudara kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mari Bapak Ibu, kita awali doa kita dengan melafalkan istighfar 3 kali bersama. Monggo. Astagfirullah. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'a mujibu da'wat innaka musul barakah yaumal qiyamah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lal khasirin. Allahumma ishfi ikhwanana, Allahumma ishfi akhwatana, anta syafi la shifa illa shifauka, shifan la yughadiru saqama. Allahumma ishfihim, anta syafi la shifa illa shifauka, shifan la yughadiru saqama. Allahumma yassir umurana, umur dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wal hasna idha syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa dan permohonan kita didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku